Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Kamis 18 Mei 2023, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih. Setelah kebangkitan, Yesus hadir selama 40 hari dalam kehidupan para murid-Nya. Masa yang cukup untuk menyiapkan dan mematangkan hadirnya sebuah komunitas baru yang kemudian disebut gereja. Para murid tak mungkin menjadi matang kalau mereka tetap bersama-sama Sang Guru. Gereja adalah komunitas orang-orang yang meyakini Yesus sebagai Putra Allah, satu-satunya penyelamat umat manusia. Dalam Injil hari ini, kita mendengar sebuah perintah baru diberikan Yesus agar para murid pergi memberitakan kabar gembira yang dialaminya, menjadikan sebuah bangsa sebagai murid-Nya dan membaptis mereka dalam nama Allah Tritunggal. Tugas ini harus mereka lakukan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan teladan, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Sang Guru ketika Dia ada bersama-sama mereka. Hari ini kita merayakan saat para murid disapi oleh Yesus untuk memulai berkarya, meneruskan apa yang dilihat dan didengarnya dari Yesus selama beberapa tahun. Hari Raya Kenaikan mengenangkan puncak keyakinan iman para murid bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia yang hadir dalam kebersamaan dengan mereka. Hari Raya Kenaikan juga menjadi saat iman para murid disempurnakan dalam sebuah kesadaran baru
bahwa Yesus yang mereka kenal itu sungguh-sungguh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, lilin Paskah tetap dipasang dekat altar dan dinyalakan dalam setiap perayaan Ekaristi sampai hari raya Pentakosta. Besok mulai novena Pentakosta. Tema-tema novena Pentakosta diambil dari bacaan-bacaan misa pada hari yang bersangkutan. Perayaan hari ini adalah pernyataan iman gereja yang begitu mengagumkan akan keagungan kasih Allah dan kebenaran harapan Kristiani. Ada dua hal yang dapat kita batinkan dari perayaan iman ini. Pertama, kenaikan Tuhan ke surga adalah penggenapan janji Yesus bahwa Ia akan menyiapkan rumah abadi bagi setiap manusia, tempat kita senantiasa ada bersamanya dalam keabadian. Hal ini juga berarti harapan akan hidup kekal, bukanlah bualan atau imajinasi belaka. Tuhan Yesus mengenapinya bagi kita. Di dalam Dia, ujung jalan kita bukanlah kegelapan, melainkan terang dan sukacita. Kedua, Tuhan Yesus melampaui ruang dan waktu, sehingga Ia senantiasa dapat menyertai murid-muridnya kapanpun dan dimanapun, sebagaimana sabdanya pada hari ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita sepatutnya selalu penuh syukur karena untuk selamanya kita adalah orang-orang yang disertai oleh kasih setia Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur kepadamu atas jaminan keselamatan yang Engkau perjuangkan bagi kami. Semoga kami selalu teguh dan setia mengikuti jalan-Mu. Amin.